Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf terlambat perkuliahannya karena tadi ada mati lampu ya, jadi nggak bisa upload dengan segera. Baik, minggu lalu, pekan lalu kita sudah bahas, sudah masuk materi kalkulus kita tentang turunan. Saya sudah bahas apa yang dimaksud dengan turunan ya. Jadi ketika kita memahami turunan, hendaknya juga kita memahami limit ya sebagai dasarnya. Karena dengan memahami limit ya, memahami turunan berdasarkan pemahaman limit, kita akan tahu sebenarnya yang dimaksud dengan turunan itu apa. Ya, secara sederhana kan yang dimaksud dengan turunan itu kemarin kita sudah bahas, dia bisa kita sebut juga sebagai slope of change ya. Slope of change ya. Kemudian dari rata-rata perubahan ya. Secara umum misalnya ada seperti ini, delta Y per delta X gitu. Ini kan gradient atau slope ya. Cuma slope yang seperti apa yang dimaksud dengan turunan? Slope yang dimaksud dengan turunan adalah slope sesaat ya, kemiringan sesaat atau perubahan sesaat terkait dengan perubahan delta X di sini. Ya, di sini ada limit delta X-nya ketika dia mendekati 0. Inilah yang dimaksud dengan turunan. Nah, kemarin kita sudah bahas juga turunan itu ya. Ada turunan yang basic lah ya, yang cukup sering kita temukan, yaitu turunan yang bentuknya kalau ada persamaan seperti ini, misalnya Y sama dengan A X pangkat B, maka turunannya kita bisa tulis Y aksen seperti ini ya, atau boleh juga DX, artinya turunan Y terhadap X gitu ya, atau boleh juga DY per DX. Ini notasinya ya. Ini sama dengan apa? Kalau yang seperti ini, kemarin kita sudah bahas, ini sama dengan A dikali B kali X pangkat B kurang 1. Gitu ya. Ini yang paling basic banget. Nah, sekarang kita lanjut ke masih tentang turunan juga ya. Ini tuh pengertian turunan kemarin. Jadi yang dimaksud dengan turunan adalah ini nih, perubahan ya. Kalau kita bicara ini kan perubahan ya. Perubahan nilai fx terhadap perubahan x-nya sendiri ya. Ketika h atau delta x itu mendekati 0. Nah, notasinya bisa bentuknya seperti ini ya. dy dx atau dfx per dx ya, atau df per dx, atau seperti ini juga boleh, atau limit delta x mendekati 0 dari delta y per delta x, atau ini juga boleh ya. Oke. Nah, ini yang tadi sudah saya bahas ya. Kalau ada fungsi dalam bentuk seperti ini ya, maka turunannya adalah ini nih, pangkatnya dikeluarkan ya, di sini dikalikan dengan di depannya di sini mx pangkat m kurang 1. Kemudian yang perlu dipahami juga, kalau ada fungsi nih, ada dua fungsi diturunkan, fx plus gx, lalu kita turunkan, maka bentuknya boleh saja penyelesaiannya setelah solusinya bisa kita lakukan dengan cara memisahkan. Kita cari fungsi turunan dari fungsi fx dulu, lalu kita jumlahkan dengan turunan dari fungsi gx ya. Contoh nih, kalau saya nggak mau pakai contoh yang ini, kita misalnya punya contohnya ini ya, fx sama dengan misalnya x kuadrat, nah ini 3 ya. Lalu gx sama dengan misalnya 4x kuadrat ya. Ini dua fungsi ya, Lalu pertanyaannya turunan dari fx ditambah gx ya. Bisa gini. Ini kita turunkan. Ini kan boleh saya tulis juga, kalau fx-nya ini, gx-nya ini, kita tulis berarti turunan dari 3x kuadrat tambah 4x kuadrat, kita jumlahkan, di sini sama-sama x kuadrat, jadi sama dengan 7x kuadrat per dx. Hasilnya berapa? Ya, turunan dari 7x kuadrat berarti 2 dikali 7 dikali x, 2 min 1.
atau 14x ya. Ini kalau kita jumlahkan dulu. Nah, ini sama aja saja dengan kita mengerjakan, kita cari turunan fx dulu ya. Turunan fx di sini dfx per dx di sini berapa? Turunan dari 3x kuadrat berarti 2 dikali 3x 2 min 1. Pangkat 2 min 1 sama 6x. Lalu turunan dari dgx per dx berapa hasilnya? Di sini turun dari 4x kuadrat berarti 2 dikali 4 dikali x. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini 6x tambah 8x hasilnya berapa? Ini kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 14x. Jadi sama aja ya. Ini yang dimaksud dengan sum rule ya, sum rule. Jadi kita kalau ada persamaan seperti ini kita bisa kerjakan kita turunkan satu persatu fungsinya ya. Kalau minus bagaimana ya, sama juga ya. Kalau minus sama juga. Oke. Kita belum masuk ke aplikasi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi artinya turunan yang dilakukan beberapa kali, lebih dari satu kali ya. Simbolnya seperti ini ya, simbolnya seperti ini. Contoh nih, kalau ada fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 5x kuadrat tambah 3x pangkat 1, ditanya turunan keduanya nih. Ini turunan kedua ya. Berarti caranya kita turunkan dulu satu kali. X pangkat 4 turunannya adalah 4x pangkat 3 min 5x kuadrat turunannya adalah min 10x. 3 kali x pangkat min 1 turunannya adalah min 3x pangkat 2. Ini turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya. Lalu kalau ditanya turunan kedua berarti ini kita turunkan lagi. Ini menjadi 12x kuadrat, ini menjadi min 10, ini jadi min plus ya, min kali min plus 6x pangkat 3. Bagaimana turunan ketiganya? Berarti kita turunkan lagi nih. Simbolnya begini, F triple aksen. Kalau ini kan F double aksen, ini F triple aksen dari F triple aksen gimana? Kita turunkan lagi 12x kuadrat turunkan menjadi 24x, 10 jadi 0, 6x pangkat min 3 diturunkan menjadi min 18x pangkat min 1. Inilah yang disebut dengan turunan pangkat 3 ya. Jadi ini turunan kategorinya termasuk turunan tingkat tinggi, high order, derivatif atau turunan tingkat lebih tinggi. Nanti kita lihat contoh yang seperti ini, misalnya dalam kasus fungsi antara perubahan sesaat jarak ya, delta S terhadap waktu yang kita kenal dengan kecepatan. Ini kita tulis S aksen sama dengan kecepatan. Lalu kalau ada perubahan delta V per delta T, ini yang kita sebut dengan percepatan atau S double aksen ya. Ini contoh aplikasinya nanti. Oke. Ini ada beberapa. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke differentiability. Artinya kita bahas sesuatu fungsi itu dikatakan punya turunan kalau apa. Nah, ini syaratnya dia punya limit kiri dan limit kanan di titik A itu nilainya sama. Ini masih ingat saat kita belajar limit ya, ada limit kiri, limit kanan ya. Limit kiri, limit kanan. Artinya kalau ada limitnya, suatu fungsi disebut ada limitnya kalau kita lakukan pendekatan limit dari sebelah kiri ya. Simbolnya gini. Limit misalnya x mendekati A. Ini dari sebelah kanan ya, dari fx. Lalu ada limit x mendekati A dari sebelah kiri dari fx. Nah, ini kalau dia sama, maka limit x mendekati A ini dari fx itu ada, artinya ada ya. Kalau nggak sama, maka dia nggak ada. Nah, ini pun sama ya. Nah, ini yang berlaku artinya kalau dia ada limitnya, maka dia punya turunan ya. Oke.
Sekarang kita lihat, coba lihat summary beberapa teorema tentang turunan ya. Yang pertama teori, kita harus pahami turunan dari suatu konstanta. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Ini nilainya 0 ya. Lalu turunan dari x, turunan dari fungsi x ya, kalau ada fx sama dengan x, maka turunannya adalah sama dengan 1. Ini disebut dengan identity function rule. Lalu ada power rule yang sudah kita bahas juga. Kalau ada fx ini sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n dikali ini ya, kali x pangkat n min 1. Ini juga sudah ya. Lalu kalau ada konstanta di depannya, ya tinggal kalikan saja ini ya. Contohnya tadi misalnya ada fx sama dengan ada konstanta depannya 3, lalu ada x pangkat 2 nih. Ini kan power rule ya, power rule depannya ada 3, berarti f aksennya adalah sama dengan 3 dikali turunan dari x kuadrat. Turunan dari x kuadrat itu berapa? 2x ya. Itu maksud constant multiple rule ya, kita lihat lagi beberapa rule sum rule tadi ini sudah kita bahas ya. Sum rule, kalau ada dua fungsi seperti ini kita jumlahkan, sama saja kita selesaikan dulu masing-masing fungsinya. Kalau pengurangan gimana? Sama aja. Ini contohnya ini function rule. Nah, lalu kalau ada product rule gimana? Product rule itu artinya perkalian. Ada dua fungsi dikalikan, maka turunannya seperti apa? Contoh, misalnya fx sama dengan misalnya ya 2x kuadrat. Lalu gx sama dengan 3x pangkat 3 misalnya. 3 ini 2x kuadrat, satu lagi 3x pangkat 3. Kalau turunan dari keduanya, kalau kita kalikan ya, kita kalikan 2x kuadrat kali 3x pangkat 3 kan sama aja 2x pangkat 2 dikali 3x pangkat 3. Ini 2 sama 3 ini kita bisa keluarkan, 2 kali 3, lalu x pangkat 2 dikali x pangkat 3. Masih ingat ini kalau ada variabelnya sama, pangkatnya beda, atau dengan pangkat beberapa, kita bisa tulis ini menjadi 2 kali 3 nya 6, x pangkat 2 kali x pangkat 3, jadi tinggal jumlahkan pangkatnya, jadi x pangkat 5 ya. Nah ini kalau kita ingat function rule yang sebelumnya, kalau ada bentuk seperti ini ya, power rule atau ini constant multiple rule, maka turunannya di sini ya, 6x pangkat 5, turunannya di sini adalah 6 kali 5 kali x pangkat 5 kurang 1, atau 30x pangkat 4. Ini kalau kita lakukan proses perkalian dulu baru kita turunkan. Nah ini hasilnya ternyata sama saja dengan ini nih, fx kali turunan g aksen x tambah gx kali turunan fx-nya. Fx-nya di sini apa? 2x kuadrat. 2x kuadrat dikali g aksen x nih. Turunan dari 3x pangkat 3 adalah 3 kali 3, 9. Ini x kuadrat ya. Lalu tambah gx, gx-nya 3 pangkat 3x pangkat 3. Lalu f aksen x nih. Turunan dari 2x kuadrat artinya 2 kali 2, 4. 4x pangkat turunan dari ini ya, 4x pangkat 1 ya. Oke. Nah ini kalau kita kalikan 2 kali 9 itu kan 18. X kuadrat kali x kuadrat berarti x pangkat 2 tambah 2, x pangkat 4. Yang ini sekarang 3 kali 4, 12. Lalu tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 1 berarti x pangkat 4 juga ya. Jadi sekarang 12 sama ini 18x pangkat 4, kita jumlahkan. Hasilnya adalah 30x pangkat 4. Sama ya. Sama nih, 30x pangkat 4 ini 30x pangkat 4. Jadi yang perlu diingat kalau ada fungsi seperti ini, ini ya, satu f bukan komposisi kali g
lalu diturunkan seperti ini, maka hasilnya adalah fx itu ya, dikali g aksen x tambah turunannya nih, tambah f aksen x dikali gx ya. Ini yang dimaksud dengan product rule. Lanjut lagi ke quotient rule. Ya, ini sebenarnya sama, mirip ya. Jadi kalau ada fungsi seperti ini nih, f dibagi g aksen x, ini sama dengan apa? Contoh, kalau saya ambil contoh yang sama. Misalnya kita punya fx sama dengan misalnya 3x pangkat 3, lalu gx sama dengan 2x pangkat 2 ya. Kalau dibagi gimana nih? Dibagi kan sama saja saya mengalihkan ini, atau ini angkanya biar enak, saya nggak bikin 4 aja ya, saya bikin di sini 4 x pangkat 3 ini fx ya, ini fx, gx nya 2x kuadrat, ini gx. Oke. Sekarang kalau kita bagi fx dibagi gx kan artinya 4x pangkat 3 per 2x pangkat 2. Ini kita bisa bagi menjadi ini 1, ini 2, lalu x pangkat 3 sama x pangkat 2. Ini boleh kalau pangkat seperti ini jadi pangkatnya dikurang ya, x pangkat 0 dikurang 2, ini dikurang 2 jadi 1. Jadi hasilnya adalah x ya, 2x, hasilnya sama dengan 2x ya, 2x 2 dikali x pangkat 1 ya, atau 2x. Ini kalau dibagi turunannya, kalau diturunkan berarti fx dikali gx lalu diturunkan, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita coba pakai. Jadi hasilnya harusnya apa? Harusnya gx itu 2x pangkat 2 ya, 2x pangkat 2 dikali turunan dari 4x pangkat 3, berarti kali 12x kuadrat dikurang 4x pangkat 3 ya, dikali gx nya g aksen x 2x pangkat 2 berarti 4x pangkat 1 gitu ya, dibagi gx kuadrat 2x kuadrat. Oke. Nah, ini hasilnya 2 kali 12 24, x kuadrat jadi x pangkat 4 ditambahkan dikurang 4 kali 4 di sini 16, x pangkat 1 tambah x pangkat 3 dan x pangkat 1 jadi x pangkat 4 per 2x kuadrat, hasilnya 4x pangkat 4 ya. Hasilnya berapa? Ini kalau kita lihat 24 kurang 16 x pangkat 4 adalah 8x pangkat 4, lalu dibagi 4x pangkat 4. Ini coret, ini coret sekali, ini jadi 2. Hasilnya adalah 2 ya. Sama ya. Jadi untuk pembagian bentuk rule-nya seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke contoh dulu ya. Kita lihat contoh misalnya, nah ini deh. Satu contoh. Kalau ada y kuadrat min x kuadrat sama dengan 1 misalnya. Y kuadrat ya ini, y kuadrat min x kuadrat sama dengan 1. Ini kan boleh kita tulis ya, y kuadrat sama dengan 1 plus x kuadrat gitu ya. Berarti y nya sama dengan apa?
Y sama dengan 1 plus X kuadrat dipangkat setengah. Ya, Y. Turunannya gimana? Nah, turunan yang seperti ini kita pakai aturan rantai atau chain rule ya. Dimana kalau nanti kita misalkan ya, ada beberapa bagian dari fungsi tersebut yang kita misalkan ya. Berangkat dari sini. Kalau ada berarti di sini seolah-olah ada tiga ya, ada tiga variabel y, x dan u ya. Di sini kalau y kita turunkan terhadap x begini. Ke sini. Jadi kita bisa misalkan ya, y merupakan fungsi dari u gitu ya. Lalu jadi si soal ini nanti kita rubah, yaitu merupakan fungsi dari u, sementara u sendiri merupakan fungsi dari x gitu ya. Sehingga nanti kita bisa cari turunan dy terhadap u ya. Lalu turunan du terhadap x. Ini hasilnya akan sama dengan dy per dx. Atau ini kalau kita lihat coret-coret kan sebenarnya. Ya. Tapi cara pengerjaannya nanti kita cari ini dulu baru dikalikan supaya hasilnya nanti dy per dx. Contoh, y kuadrat min x kuadrat sama dengan 1. Maka y kuadrat sama dengan 1 plus x kuadrat. Ya. Nah, di sini kita misalkan u sebagai 1 plus x kuadrat. Ya, maka du per dx-nya itu adalah berapa? Turunan 1, 0, turunan x kuadrat berarti 2x gitu ya. 2x ini du per dx-nya. Lalu ini y kuadrat kan kita bisa rubah menjadi 1 plus x kuadrat pangkat setengah. Atau ini kalau kita sebut sebagai u, ini sama dengan u pangkat setengah. Ya. Maka dy per du sama dengan setengah kali u pangkat min setengah. Nanti dari sini kita baru gabungan ke sini. dy per du kali du per dx sama dengan dy per dx. dy per du-nya berapa? Di sini setengah kali u-nya 1 plus x kuadrat pangkat min setengah. Lalu du per dx-nya dikali dengan 2x. Ini adalah hasilnya. Ini kita ambil contoh yang berikutnya deh ya. Ini ya. 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 36. Kita kerjakan di lembar berikut. 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 36. Ya. 9 pada sini ya. 9x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 36. Pertanyaannya, y aksen itu berapa? Artinya turunan terhadap x. Ya, di sini kita bisa kita rubah persamaan ini menjadi 4y kuadrat sama dengan 36 dikurang 9x kuadrat. Oke. Lalu kita bagi 4. Y kuadrat sama dengan 36 per 4 kurang 9 per 4 dari x kuadrat ya. Sama dengan 36 bagi 4 itu 9. 9 kurang 9 per 4 x kuadrat ya. Kalau ini y kuadrat ya. Kalau y-nya berarti ini dipangkat setengah ya kan. Y sama dengan 9 min 9 per 4 x kuadrat. dy per dx-nya itu berapa? Nah, di sini kita misalkan u sama dengan 9 kurang 9 per 4 x kuadrat. Maka kita akan dapatkan du per dx sama dengan turunan 9 berapa? 0, turunan min 9 per 4 x kuadrat hasilnya adalah min 18 per 4 kali x ya. Ini satu. Lalu kita cari, kan tadi kita misalkan u, berarti y-nya sama dengan u pangkat setengah. Berarti dy per du sama dengan setengah kali u pangkat min setengah. Atau setengah, u-nya berapa tadi? Ini, u-nya
ini ya 9 kurang 9 per 4 kali X, sehingga nanti kita bisa dapat dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx sama dengan dy per du nya tadi kita sudah dapat, ini setengah kali 9 kurang 9 per 4 kali X kuadrat, lalu dikali du per dx nya, ini min 18 per 4 kali X. Jadi kita bisa dapatkan hasilnya adalah setengah kali 18 per 4. 18 per 4 itu ini min ya, jadi min setengah 18 per 8, min 18 per 8 dikali X dikali 9 min 9 per 4 X kuadrat. Ini adalah hasil ya, turunannya ya, 18 per 8 itu berarti 9 per 4 ya, min 9 per 4 kali X kali 9 min 9 per 4 X. Oke ya, oke kita lihat contoh lagi deh. Mana ya, boleh ini X kali Y sama dengan 1. Kalau ada soal X dikali Y sama dengan 1, maka Y aksennya berapa? Kita lihat dari sini, berarti Y sama dengan 1 per X atau X pangkat min 1 ya. X pangkat min 1 ini mah langsung dy per dx sama dengan, kalau X pangkat min 1 berarti 1 kali min 1 kali X pangkat min 2, jadi hasilnya 1 per X. Kita cari yang lain dulu ya. Yang turunan dari ini aja deh, 3x min 9 3x. Jadi kalau ada soal Y sama dengan berapa tuh, yang nomor 24, Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 9 pangkat sepertiga ya. Gimana cara penyelesaiannya? Kalau ada soal seperti ini, Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 9 pangkat sepertiga ya. Y aksennya berapa? Ini sama, kita misalkan U sama dengan X pangkat 3 kurang 9 ya. Berarti du per dx nya berapa? 3x kuadrat ya, 3x kuadrat. Lalu ini berarti dy per du nya itu sama dengan turunan dari per du ya, ini u pangkat sepertiga, hasilnya adalah sepertiga kali u pangkat min 2 per 3. Lalu dy per dx berarti sama dengan sepertiga, U-nya apa? U-nya di sini X pangkat 3 kurang 9 pangkat 2 per 3 dikali du per dx nya adalah 3x kuadrat ya, sehingga kita akan dapatkan hasilnya adalah 3 coret X pangkat X kuadrat per X pangkat 3 kurang 9 pangkat 2 per 3 solusinya. Kalau saya rubah misalnya ya, ini soalnya Y saya rubah ya, Y sama dengan, misalnya Y sama dengan X pangkat 3 min 9 pangkat 26 dikali misalnya 12 X kuadrat. Y aksennya berapa?
ini kita misalnya sama nih, U-nya sama dengan X pangkat 3 min 9, maka DU per DX kita bisa tulis sebagai 3X kuadrat ya. 3X kuadrat ya, 3X kuadrat. Lalu DY per DU-nya berapa? DY per DU-nya berarti U-nya ini ya. Ini sama saja DY per DU. Turunan ini produk U-nya adalah kalau U-nya ini, DU per DX ini ya, DY per DU-nya di sini berarti U pangkat 26 dikali 12X kuadrat diturunkan ya. Oke, gini. Jadi dari sini kita lihat ya, DU sama dengan 3X kuadrat kali DX gitu ya. Maka Y ini boleh kita tulis Y-nya sama dengan Y sama dengan Y ya, ini U pangkat 26 lalu dikali 12X kuadrat kita rubah menjadi 4 dikali 3X kuadrat DX. Ini kan sama saja dengan U pangkat 26 kali 4 kali ini DU ya, kali DU ya, kali DU. Nah, DY per DU-nya bisa kita tulis sebagai 4 dikali U kali 26 kali U pangkat 25, 26,1. Dapatlah ini 104 U pangkat 25 ya. Oke, lanjut, itu aturan chain rule ya, chain rule. Dan sekarang kita masuk ke aplikasi ya, aplikasi dari contohnya nih. Contoh misalnya diketahui sebuah kendaraan, kita anggap kendaraan sebagai benda titik ya, dia berangkat dari jam 9 jam 10 mil. Soalnya biar nggak ribet saya ganti aja. Misal ya, misalnya diketahui fungsi jarak ya. Fungsi jarak dari suatu gerak partikel adalah misalnya S sama dengan misalnya 3T kuadrat plus 2T plus 12 misalnya. Ini adalah fungsi jarak terhadap waktu. Kalau T-nya sama dengan 0, maka jaraknya sudah sampai 12. Di posisinya di 12. T-nya sama dengan 1, maka posisinya sekarang ada di, nggak punya kilometer ya. 1 kali 1 kali 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 17. Ini kilometer gitu ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatannya ketika T sama dengan 3 misalnya. Maka di sini kita bisa cari kecepatan adalah ds per dt ya, sama dengan apa? Kita turunkan aja 6T plus 2. Kita masukkan T-nya ketika T-nya 3, berarti 6 dikali 3 tambah 2 sama dengan 20 meter per detik. Lalu pertanyaan lagi, berapa percepatannya ketika T sama dengan 5? Ya, kita turunkan lagi di sini. Kita turunkan S double aksen sama dengan ini, diturunkan lagi 6T plus 2 ya, plus 6. Saat T sama dengan 5 ya 6. Percepatannya ya sudah seperti ini, 6 meter per detik kuadrat. Ini aplikasi di gerak benda ya. Lalu ada aplikasi misalnya begini, saya punya sebidang tanah ya,
sebidang tanah yang saya mau bagi dua seperti ini. Saya mau bagi dua, identik ya, identik. Misalnya ini kalau ini Y, ini X ya. Diketahui luas masing-masing itu. Kalau ini A sama B identik ya. Luas A sama dengan 900 meter persegi. Supaya ya saya dapat punya tanah seperti ini ya. Totalnya 1.800 berarti. Lalu saya pengen buat pagar dengan bentuk seperti ini. Nah, biar panjang pagarnya minimalis, ya, maka Y sama X-nya itu harus berapa? X, Y, itu saya harus berapa? Supaya dia minimalis, tapi totalnya tetap 900 meter. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapat, ini kan kalau X dikali Y itu sama dengan berapa? X kali Y 900 ya. 900. Lalu ini X-nya kalau kita bicara pagar 1, 2, 3, 4. 4X tambah Y-nya ada berapa? 1, 2, 3, 3Y. Ini kita pengennya kita sebut K gitu ya. K-nya minimalis. Kita pengen minimal. Gimana caranya? Caranya dia akan kita dapatkan nilai minimal kalau K ini sebagai sebuah fungsi dari 4X tambah 3Y itu kita turunkan terhadap X ya, terhadap kita turun, jadi nanti kita turunkan ya, sehingga nanti kita dapat hasilnya hasilnya dia akan sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0. Nah di sini ketika dia minimalis ya, ini kan K berarti K aksen sama dengan, kalau terhadap X berarti 4X diturunkan ya, 4X diturunkan ini, D 4X terhadap DX plus 3Y 3 delta Y per delta X gitu ya, sama dengan 0. Ini turunannya berapa nih? Turunan D4X terhadap X kan sama dengan 4 ya. Jadi 4 tambah 3DY per DX itu sama dengan 0 ya. Berarti kita bisa lihat di sini 3DY per DX sama dengan min 4. DY per DX sama dengan min 4 per 3 gitu ya. Min 4 per 3. Atau DY sama dengan min 4 per 3 kali DX. Oh, sebentar. Ini caranya bukan seperti nggak gini, kayak gini. Kita saya hapus dulu ya. Kita rubah variabelnya dulu. Sebelum ke sini kita masuk ke variabelnya dulu ya. Nggak langsung ke sini. Ini nggak langsung ke sini. Ya. Jadi kalau di sini kan X kali Y sama dengan 900 ya. X kali Y sama dengan 900, berarti kita yang sini nih kita buat supaya berarti di sini X-nya atau Y-nya, Y sama dengan 900 per X gitu ya. Y sama dengan 900 per X. Jadi di sini kita rubah 4X plus 900 per X kali 3 ya. Kali 3 sama dengan kelilingnya kan, fungsi kelilingnya. Jadi K-nya di sini K turunan ya terhadap, di sini turunan terhadap X 100 dk per dx
sama dengan 0 adalah ketika ini 4, ini 900 kali 3 2000 min turunan dari ini kan 2700, X pangkat min 1 menjadi 2700 minus ya X pangkat min 2 gitu. Ya, sama dengan 0. Oke, jadi di sini 4 sama dengan 2700 X pangkat per X kuadrat ya, per X kuadrat. Ini saya pindahkan ke sini ke atas. 2700 sama dengan 4x kuadrat gitu ya. 2700 sama dengan 4x. Atau gini deh, biar angkanya agak bagus, ini saya rubah ya, bukan 900 tapi 1200. Oke, ini 1200 ya, saya rubah ya. Ini biar gampang, biar angkanya enggak ini. Jadi hasil kali X kali Y itu adalah 1200. Saya rubah ya, biar angkanya nggak pecahan. Jadi Y nya adalah 1200 per X ya. Ini berarti 4 diturunkan ya, 4 kali 1200, jadi ini 3600 ya, 3600 X pangkat 2, ini 1200 tadi ya. 4 kali 3 ini 3600 gitu ya, 3600. Kalau pindahkan ke sini hasilnya 4x kuadrat sama dengan 3600 dibagi 4 x kuadrat sama dengan 3600 dibagi 4 itu 900 gitu ya. Berarti x nya adalah angka 900 sama dengan 30 plus minus gitu ya, plus minus. Berarti di sini ya kita akan dapatkan nilai X minimal ya, nilai X minimal, nilai panjang keliling pagar yang dibutuhkan itu akan minimal kalau X nya nilainya 30 ya. Jadi nanti panjangnya berapa? Berarti kan panjangnya Y nya sendiri X kali Y 1200, berarti Y nya adalah 400 ya, 40. Y sama dengan 1200 dibagi 30 sama dengan 40. Jadi kalau kita ditanya kelilingnya berapa? Di sini 30, ini 40, berarti 40-nya kali 3 120, lalu 30-nya kali 4 sama juga 120 ya. Totalnya 240. Jadi 240 ini adalah minimal. Oke, ini contoh aplikasi dari turunan. Silahkan dipelajari, diperdalam lagi. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.